Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, balik lagi di Seperempat Abad bersama Faris Jauh. Hari ini gue sudah kedatangan sahabat nih. Jauh banget dari Malang, nggak jauh-jauh banget lah. Karena Malang itu adalah tempat gue sama dia kebetulan satu kampus, satu studi. Dan dia adalah salah satu orang yang gue bisa bilang ngeracunin gue untuk mencoba ya, trial untuk menjadi seniman atau mencoba mencicipi rasanya menjadi seniman kolase. Jadi hari ini gue perkenalkan teman gue namanya Hafi Ancur, nama Instagramnya. Dia salah satu seniman yang memiliki Instagram bernama Ketok Magic. Halo Mas Hafi. Halo Riz. Apa kabar? Alhamdulillah, gini-gini aja sih. Malang lockdown nggak Malang? Malang lockdown. Malang PSBB ya? udah diajukan tapi belum di-ACC sama gubernur kayaknya. Oh berarti sekarang masih boleh nongkrong-nongkrong dong? Nongkrong enggak sih. Uh, Nongkrong dibubarin tetap, cuman enggak sampai yang PSBB gitu loh. Biasa Oh, aja sih. pakai masker udah tapi? Kayaknya kalau PSBB sekarang udah sih. Tapi Hmm. kayaknya kalau PSBB ini nggak tahu ya, kabupaten ke kota itu dibatasi atau enggak. Hmm. Oke. Indomaret terdampak nggak nih COVID nih Indomaret? lumayan naik salesnya maksudnya. Ya. Vi, kan hari ini gue mau ngobrol soal seni kolase. Karena kebetulan lu punya akun Instagram tentang pembuat seni kolase, namanya Ketok Magic, dan sempat ngeracunin gue untuk nyobain kolase. Karena gue dulu udah pernah nyoba, dan nggak tahu itu namanya kolase, gara-gara di engkau gue bikin sobat-sebat yang isinya juga kolase kayak lu. Sebenarnya apa itu seni kolase? Apa ya? Kalau teorinya sih sebenarnya banyak ya. Cuman kalau aku sendiri sih kolase itu kayak menggabungkan banyak objek menjadi satu objek yang bermakna lain dari objek yang awal. Misalnya kayak kayak kamu pakai baju atasan apa, bawahan apa, tapi kalau dipisah kan jadi bukan Paris kayak gitu. Jadi makna yang baru. Ya, cuman itu aja sih, kayak menggabungin beberapa objek untuk membuat makna baru. Sebenarnya medianya sih enggak, kalau orang sekarang mungkin kalau kolase sih, kalau kita dulu di sekolah diajarin itu kan kayak ini kan, apa, gunting kertas aja terus biji-bijian, Oh iya. terus bijian ditempel-tempel jadi warna-warna sendiri. Tapi ya sebenarnya kolase itu ya sesimpel itu sih, kayak menggabungkan beberapa objek menjadi satu untuk membuat makna yang baru. Karena gue kalau misalnya cari di Google, seni kolase Hmm. gitu yang muncul kolase anak SD, tempel-tempel gitu Iya, pakai kertas origami. Kalau enggak, lu baru bisa nemuin bener-bener seni kolase itu kayak yang kita bahas hari ini tuh kalau nggak pakai bahasa Inggris, dia pakai ini keywordnya pop surrealism. iya, pop surrealism. Biasanya gue baru nemu-nemu, dan biasanya memang medianya nggak cuman kertas gunting tapi juga digital ada lah ya. Iya, Maknanya bahkan tapi bisa berbagai macam ya Via itu ya. bisa berbagai macam. Bahkan kemarin aku lihat ada yang seniman kelas di mana ya, di Jakarta kan. Mereka tuh pamerannya cuman numpukin hand sanitizer, terus dia bikin namanya monumen hand sanitizer. Wah, anjay. Dia Jadi cuma cuman bikin benar-benar cuma modul. numpukin numpukin hand sanitizer, tumpukin, terus dia bikin monumen hand sanitizer. Udah selesai. Maksud gue, tapi gue nggak ngerti ya.
gue juga baru belajar di kolase ini kan. Ketika misalnya lu ngelihat itu ada tumpukan hand Hmm. sanitizer, kalau bagi gue sih biasa aja. Tapi kalau bagi lu gimana? Hmm. Ya kayak ini sih kayak nggak kepikiran sih sebenarnya kalau kok lihat-lihat hasil pemasaran tuh kayak iya nggak kepikiran ya kayak gini ya terus kayak ya mungkin ada sebelumnya kok kenapa nggak aku yang kepikiran duluan ya kayak gini. Eh, emang maksud gue dari tumpukan hand sanitizer itu dia pengen mau menyampaikan apa? Ya mungkin keadaan sekarang mungkin ya. Oke. Kayak Orang keresahan susah. banyak kayak dia mau bikin milestone kalau kita pernah ada di fase hand sanitizer Hmm. adalah sebuah hal yang diagungkan kayak gitu. Ya, waduh, Sebenarnya kalau sense. kelas itu kayak gitu sih. Sense-nya itu kayak cocok logi tapi apa ya? Ya kayak kayak cocok logi gitu kok. Misalnya aku kalau bikin karya itu kadang-kadang nggak tahu nih maknanya apa, tapi setelah tak kulik-kulik lagi ternyata maknanya dalam juga. Terus setelah tak kulik kayak gitu kayak ya kayak tadi hand sanitizer setelah dikulik ternyata dia me- menandai ada satu waktu di mana hand sanitizer ini jadi besar kayak gitu. Sense-nya tuh beda ya. Kalau gue awam ya, jadi hitungannya sense-nya beda sama lu yang memang ini apa ya? Jatuhannya lu nggak cuman udah trial dan cuman pameran, tapi juga udah nganalisis sesuatu sampai sedalam itu untuk mencari maknanya kan? Ya sih sebenarnya kalau di kuliahnya ada apa semiotika ya? Semiotika itu kalau kalau kita kuliah seni biasanya ada semiotika cuman karena kita kuliah manajemen jadi aku belajar kayak gituan juga online kalau enggak dari istriku karena dia di isi kan. Coba, coba lu kasih hint dikit. Semiotika itu apa yang kita pelajari di sana? Kan nggak semua teman-teman gue yang nonton ini, apa namanya? Anjay. Kuliah desain. Ya, semiotika itu ah, aku nggak tahu pastinya ya cuman pernah dikasih tahu istriku kalau itu kayak ilmu tanda gitu kita bisa melihat tanda Tanda ilmu itu dalam melihat bentuk. ya kita bisa melihat tanda apa yang kita bisa kita lihat dari karya atau apapun. Oh, jadi lu dengan melihat karya, lu bisa ngelihat pesan yang ingin disampaikan, maksudnya Iya, tanda. kayak gitu. Jadi kayak menggali pesan sih sebenarnya. Artinya, kalau dalam semiotika, apabila ada 30 orang di sana, 30 orang punya tanda, perspektif, atau pesan yang berbeda-beda sebenarnya kan? Atau bisa sama? Seharusnya kayak seharusnya kayak gitu. Tapi kalau di semiotika itu kayak menyamakan persepsi. Oke, berarti nanti. Tapi Ah, sebenarnya aku nggak terlalu uh, tertarik sih sama semiotika atau setuju ya karena ya itu sih semua orang pasti punya kotaknya sendiri-sendiri lah kayak iya, iya, topeng itu iya. kalau dilihat dari sudut depan, samping, kanan, kiri itu atas bawah pasti beda. Berarti Kayak maksud, puisi ya, juga kan. ya. Mungkin itu salah satu metode untuk menggali sense-nya seni kali ya. Hmm, Jadi salah ya satu benar-benar. metode. Oke, sekarang kita balik lagi ke Hafi Ancur. Aduh, Hafi Ancur gue manggilnya. Vina Gimana? orang. Pino. Jadi Hafi ini punya ketok magic. Nanti gue bakal munculin nih ketok magic, terus beberapa karyanya ya, Vi ya, Oke, sama sobat-sobat siap, siap, juga. siap. Apa Mantap. apa nih? Ketok magic itu isinya apa? Ya, jadi cerita dulu nih kenapa kita magic Oke, boleh. uh, ciptakan. Jadi awal mulai itu keresahanku sih kayak aku pengen berkarya tapi apa ya yang bisa aku ciptakan karena keterbatasan banyak sih kayak keterbatasan um, sourceku kayak aku punya apa enggak apa ya kayak ya pokoknya banyak keterbatasan lah tapi aku tetap pengen berkarya akhirnya ya itu ketemulah sama Mas Rifki yang Destroy Exters itu Oke, yang yang di Semarang anak ya? Semarang ya kan aku Hmm. dulu sempat kerja di Semarang ketemu terus diracuni juga diracuni kolase terus aku lihat terus di pemahamanku awal kan kolase itu kayak ribet kan kayak gunting majalah tempel dan lain-lain tapi ternyata
bisa sesederhana lewat HP waktu itu yang aku ceritain tuh Riz. Ya, kamu pakai aplikasi foto, Pixar, oh Pixar, sorry ya, foto Pixar. grid lagi. Nah, nah terus karena tertarik, kayaknya gampang, kayaknya seru nih. Terus bisa apa ya? Ya enak aja berkarya kan. Kan kata orang eh, meskipun karyamu jelek tapi apa? Gimana sih kata-katanya? Pokoknya aku tahu karena aku jelek tapi aku suka karena Oke, rasanya berkarya itu menyenangkan kayak gitu. Meskipun paham, itu paham. jelek di mata orang tapi aku tetap suka karena ada sensasi menyenangkan itu. Ada Nah, pertanyaan, terus Vi. Sorry apa apa apa. dipotong, ada pertanyaan. Lu ketika pertama kali membuat kolase, itu kan gambar lu jelek, tapi lu tetap suka. Hmm. Apa maksud gue ada yang, ini enggak gitu. Sempat beberapa ada yang ini enggak tapi tetap upload terus karena ternyata setelah beberapa pengalamanku kayak aku ini suka sama yang ini tapi aku ini enggak suka sama yang ini tapi aku upload semua ternyata yang aku nggak suka itu ada aja yang komen kayak this is awesome kayak orang luar tuh Malah ada aja yang suka. suka kayak gitu iya aku juga kadang-kadang aku aja nggak serk sama karya itu yang ini tapi ternyata ada yang suka ya udah mulai dari situ aku langsung ya udahlah aku serk atau nggak serk yang penting aku produktif yang penting aku berkarya itu aja sih. Oke, lanjut lagi, Vi. Nah terus ketemulah tadi sama aku pengen komase lah biar aku bisa berkarya gitu. Terus ada lagi aku coba waktu itu upload di IG ku upload di Instagram pribadi terus eh, kayaknya antusiasmenya nggak terlalu besar waktu itu awal-awal. Mungkin Oke, karena banyak banyak yang nggak paham kali ya apaan sih kayak awam, gitu. awam. Nah terus aku mikir kan kayak aku pengen ini nih, pengen memisahkan karakter antara Harvey sama kolaseku. Jadi ketika Hmm, orang lihat kolaseku itu nggak melihat ya, identitasku gitu. Kadang hmm, kan ada orang tuh yang lihat karyanya berasal dari subjektif lah. Dia lihat hmm, dulu siapa yang bikin kayak gitu. paham, paham. Nah dari situ aku pengen bikin gimana ya caranya biar terlepas nih identitasku dari kelas aku ya udah aku bikin anonim akun anonim bingung tuh namanya apa terus uh, akhirnya istriku sih yang waktu itu pacar masih pacar waktu itu Masih pacar ya, belum istri ngasih ya? ini aja namanya ketok magic. Ketok magic itu maksudnya ketok itu kan bahasa Jawa menggunting. Hmm, Magic itu ya sebenarnya ajaib tapi kalau disingkat ketok magic kan unik tuh kayak kayak bengkel gitu akhirnya oke nih ketok magic terus akhirnya dari situ ya itu cuman upload aja upload terus upload terus ya akhirnya sampai bener-bener orang-orang atau circleku tuh nggak ada yang tahu kalau aku main kelas ya, karena aku nggak pernah upload di akun pribadi kayak gitu akhirnya oke, terbentuklah ketok magic. oke. Gue mau nanya sesuatu deh sebelum kita lanjut lagi. Eh, Hmm. Sebenarnya ya, gue ketika misalnya pas tahu lu main kolase dan mencoba ya, dan banyak banget apa namanya reference gue ke pop surrealism, gue merasa bahwa makna yang harus disampaikan sama si siapa namanya si kolase ini, seni kolase ini lebih, kalau gue ngerasanya lebih merasa pesan-pesan sarkas sih. Kayak gue menggabungkan Ya, sesuatu untuk mencapai sesuatu hal yang bagi gue ini sarkas gitu. Kalau gue ya, bisa bisa. gue ngerasa Hmm. gitu. Tapi kalau Ketok Magic sendiri, apa yang kadang pengen disampaikan? Beragamkah atau gimana? Biasanya sih proses aku bikin karya sih banyak hal sih bisa lihat berita terus wah ini bisa nih dikritik kayak gitu atau paling sering sih aku bukan bukan sarkas sih paling sering aku kayak dengerin lagu gitu ya dengerin lagu terus wih liriknya bagus nih ya udah dari liriknya itu tak bikin ini tak bikin karya kayak misalnya contohnya kuning gitu ya kuningnya rumah sakit ya.
tetaplah di istanaku, apa sih? Tetaplah di istanaku, langit yang biru kelabu. Ya udah, aku bayangin aja ada istana di langit yang biru kelabu, ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Terus ya udah akhirnya nyari gambar-gambar ya. Tapi Oh, kalau aku sih biasanya itu cuman dari ini sih, kayak penggambaran lirik atau penggambaran saja gitu. Kalau enggak, kalau memang benar-benar mau kritik ya memang kadang emang niat kritik sarkas gitu. tapi kalau gue sih emang lebih sering sarkas sih. Iya sih. Terus habis itu apa namanya? Hafi akhirnya dengan ketok magicnya beberapa kali ikut masuk portofolio luar negeri dulu ya sebelum akhirnya masuk ke Iya, pameran iya. ya. Mhm. Gimana itu? Maksud gua gimana caranya lu nemuin apa sih namanya? Oh, ada media nih, dia ngepublikasiin soal mempublikasikan tentang seni kolase tapi nggak di Indonesia, di Mhm. luar negeri. Maksud gua gimana lu cari referensi itu semua? Jadi eh, awal tuh kan aku belum tahu nih, ini kelas aku mau bawa kemana kayak gitu. Hmm. Akhirnya udahlah kayak terus aja bikin aja terus bikin terus karena sering intens upload karya jadi banyak yang follow juga Riz. Hmm. Akhirnya follow aku, ternyata waktu tak buka siapa nih follow, oh seniman kolase juga, akhirnya tak follow back kan, follow back. Terus beberapa kali juga di follow, follow back, akhirnya intens juga kayak dia nge-like IG gua, aku nge-like IG dia, atau kadang-kadang reply komen dari mereka upload di story. Ada Oh, ada exhibition. soalnya kan ada exhibition atau ada open call atau ada majalah yang sedang nyari artis kan rata-rata Hmm. yang main kolase itu kalau aku sih aku dan follower atau followingku itu orang luar, jarang aku Hmm. awal-awal tuh punya teman orang Indonesia karena orang Hmm. Indonesia nggak tahu sih, kalau aku sih agak subjektif sih ya, kayak Indonesia kayak kalau aku nggak punya nama tuh nggak akan dilihat, paham nggak sih? Oh, oke. Okay. Awal-awal sih aku ngiranya kayak gitu, kayak karena aku bener-bener nggak di dalam skena itu. Paham, paham, Akhirnya paham. karena aku lihat itu di teman-teman ya apa follower-follower ya apa orang-orang yang aku follow itu pada ngupload info-info submission open call, iseng-iseng aja tiap ada gitu, ada yang buka gitu loh submission langsung aja kirim email. Sekarang paling udah banyak banget terus yang tak kirim, tapi ya banyak yang nggak kesebut tapi juga ada aja yang kesebut, yang kepanggil kayak Oh, gitu. kepanggil ya. Kepanggil itu artiannya gimana sebenarnya, Vi? Kepanggil tuh kayak submission kita diterima, kita mereka feedback langsung kalau mereka suka sama karya kita, terus izin ke kita kalau akan dimasukkan ke majalahnya atau pamerannya kayak gitu. Dan nantinya mereka akan mengirimkan apa? Foto, dokumentasi, atau majalah, atau gimana? Iya, biasanya majalah, kalau majalah biasanya dikirim e-booknya, kalau Oke. kalau pas pameran ya dokumentasinya. Sampai sekarang udah berapa banyak nih kalau Ketok Magic sendiri? Nah, banyak ya. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih, cuman intens. Kayak aku ada di majalah di Kanada itu kayak kontributor tiap bulan jadinya. Jadi kayak dia nagih nagih ke aku jadi nagih karya. Oh, udah sampai kayak gitu? Iya yang di Kanada itu. Hitungannya for free apa gimana, Vi? Itu kolektif sih, free sih. Oh, free. Cuman ya buat portofolio aja kalau kalau aku. Berarti Karena mereka juga nyebarnya juga lewat isu, tahu isu nggak sih? Isu kayak itu Zin gitu, kayak kayak zin, isu itu oke. medium tapi dia nyebarin zin. Buletin-buletin gitu ya? Online Iya, apa? online. Oh, online. Terus habis itu berarti lebih dari 10 ada kalau misalnya udah ditagih sampai sebulan gitu dari Kanada. Ada. Sama Portofolio lu ini tuh sih. lebih dari 10 gitu. Kalau yang di Kanada itu mulai kapan ya? Mulai tahun lalu sih itu.
mulai dari tahun lalu udah banyak dong berarti ya? Terus sama biasanya itu kayak ada apa ya? Mereka bikin kayak tuh pamerannya itu di Spanyol kalau nggak salah. Yang luar negeri itu Mm-mm. ada buat buat apa namanya? Pecinta hewan gitu loh. Pecinta hewan mau bikin pameran tentang animal abuse gitu. Mm-mm. Terus ya udah submit aja. Terus ternyata pilih juga. Cuman waktu itu nggak maksimal karena bareng sama adrenalin. Jadi aku nggak begitu lihat emailnya gitu. Tiba-tiba udah Udah jalan aja. jalan aja. Lah, ya udah. Oke, kemudian dari Ketok Magic juga membawa Hafi Ian Nurkolis ini ke Sondrinalen ya, panggung pamerannya Ketok Magic pertama kali. Tuh boleh Iya. diceritain nggak? Karena waktu pas dia di Sondrinalen tuh sempat ketemu kita ya di sini ya, Iya, ngambil rumahmu ya. ke Jakarta. Nah ini boleh tahu nggak nih Aziza, waktu apa? Aziza masih Aziza? ambil besar ya dulu ya. Oh iya, anakku belum ada dulu. Belum ketemu lagi nih sama Arkana. Waduh, nanti Arkana yang ke Malang aja. Oh, mantap, mantap. Apa Ya. namanya? Berarti waktu itu lu bisa sampai ke Sondrenalin dengan membawa ketok magic gimana itu? Jadi ceritanya ya kembali ke iseng sih kayak Oke. jadi awalnya ada ini loh Pak. Eh, ini boleh nyebutin merek nggak sih? Nggak apa-apa. Kenapa? Oke. Enggak. Nggak apa-apa. Biasanya kan ada YouTuber yang jangan sponsor. Gila, Waduh. gue bukan YouTuber, bro. Ini Jadi cuma awal dokumentasi ngobrol aja di YouTube gua. iya ya. Oke, oke. Jadi ada ini apa namanya? Apa Sampurna. tuh? Sampurna itu bikin bikin Sondrenalin. movement sebelum kenalin ada Go Ahead Challenge namanya. Oke. Terus? Nah, Go Ahead Challenge itu tiap tahun ada, memang tiap tahun ada, tapi formatnya beda-beda tiap tahun. Nah, kebetulan yang tahun 2019 itu mereka open submission untuk 3 kategori. Ada musik, ada foto, video, sama ada visual art. Hmm. Terus habis itu kan aku punya band Hmm. Portlas yang kemarin habis rilis. Oke. Waduh. Terus waktu itu belum belum rilis waktu rilis masih awal-awal tapi Masih lagunya udah jadi awal-awal. semua. Udah Oke. punya 5 lagu lah waktu itu. Materi udah ada. Rekaman udah ada rekaman sendiri. Akhirnya Oke. pengen ikutan gue challenge. Jadi yang ikutan Oke. bukan Ketok Magic sebenarnya tapi Portlas. Portlasnya. Portlas akhirnya uh, take kan take rekaman sendiri kan aku ngebas bas kan cepat aja kan take-nya cuma bentar terus aku pulang duluan lah ibaratnya kayak ntar aku yang ngurus uploadnya deh kalian terusin aja gitu. Hmm. Selesai aku urus uploadnya aku ngupload si Portlas ini ke Goa Challenge tadi kanalnya Sampurna waktu aku udah beres ngupload Portlas ya di disiplin musik kan ya Portlas terus mau tak close kan ini si Goa Challenge ternyata ada visual art tuh visual art apa nih visual art nih ini baca-baca visual art ini kayaknya masuk nih kolaseku gitu. Oke. Ya udah coba aja lah iseng-iseng masukin kolaseku waktu itu ini bisa nampilin foto nggak sih nggak usah deh Gimana? mau ini apa jadi aku nggak submit itu cewek lagi nyium peta gitu lah pokoknya submit terus itu karyaku lah gitu. Oh, oke. Nah itu uh, dengan description yang cukup menggugah sih waktu itu memang kayak saya bermain kolase karena saya ingin buktikan kalau berkarya ini tidak sulit yang dibayangkan. Saya ingin menunjukkan ke dunia bahwa lewat kolase saya bisa mengubah dunia dengan cara saya sendiri. Oh, Waduh, harus ada ininya ya. Tujuan lu kenapa pengen ikut iya kayak gitu. submission Nah, itu. Oke, 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 oke. waktu itu kayak oke banget lah ininya description gue kayak oke banget. Terus ya udah akhirnya submit udah selang sebulan ditelepon tuh tiba-tiba Hafian ya oh iya
tiba-tiba lu ini kan lu kemarin submit Go Challenge kan, oh iya iya, dengan asumsi wah portlas nih gitu kan. Nah, Oh iya iya, lah submit kolase kan, kolase. Terus iya iya submit kolase, kayaknya kok kolase lu ini ada apa, kurator kurator kita namanya Noval Absar. Jadi Noval Absar tuh yang bikin ini, yang bikin covernya Kunto Aji. oh oke, paham. Rek, si Yang Novel Absar terakhir ini kan? jadi, ya si Novel Absar ini jadi kuratornya gue jalan sebagian visual art. Hmm. Terus ternyata dia tertarik sama kolaseku, karyaku. Itu kaget banget lah, kayak, hah, serius? Terus tadi ngobrol sama LO-nya kan, ya, kalau kalau kamu bersedia, kalau kamu bisa nanti tanggal sekian sama sekian nanti Kreatif Academy dulu di Jakarta, kita undang ke Jakarta untuk Kreatif Academy. Oke. Jadi terus nanti habis itu arahnya kalau udah Kreatif Academy nanti akan kita berangkatin lagi ke Sumenalin tanggal sekian, sekian kamu bersedia nggak? Jadi Di Bali saya tuh ya? kayak, ya, bersedia apa enggak, kalau nggak bersedia ya nggak apa-apa, nanti nggak jadi kepilih lah kayak gitu. Ya Oke, udah oke, bersedia oke. bersedia aja kan. Akhirnya ya udah pilih, terus kaget banget lah, terus prosesnya juga senang banget sih, nyenengin banget, kayak Kreatif Academy itu ternyata kayak kita seminggu di Jakarta itu ditemuin sama finalis-finalis lain. Jadi ternyata yang lolos itu ada 9 orang. Hmm. Ada 3 visual art, 3 musik, sama 3 kategori foto. Hmm. Terus seminggu itu uh, ya kita dipaksa buat kreatif kayak gitu, kayak kita diajak ke museum galeri nasional, diajak ke Kineruku, diajak ke mana lagi, banyak lah tempat-tempat Intinya studio-studionya itu untuk Malik. mencari inspirasi dan juga mentoring sebenarnya kan ya? Iya gitu, Karena hasil mentoring, akhirnya adalah dari kelompok-kelompok itu nantinya akan bikin pameran ya di Bali. pameran, kolaborasi antar 3 bidang, musik, foto, sama visual art di Bali, di Senturnalin itu. Total ada berapa tim tuh berarti? 3 tim, tiga Tiga tim tim akan 3 pameran, kolaborasi antara visual art, musik, dan juga foto video, foto atau foto. video. Dan gimana perasaan lu, Vi, bisa pameran di Sandrenalin Bali 2019 ya? 19. Itu akhir tahun ya? Perasaannya, ya September. September ya, menuju akhir tahun. Itu gimana Sebenarnya perasaannya? sebenarnya senang tapi pusing. Jadi kan di telepon untuk kepilih itu Juli. Juli, oke. Juli, Juli akhir Creative Academy. Terus ini Agustus nikah. September harus pameran. September ada pameran. Jadi Agustus itu bener-bener, waduh, itu antara nyiapin nikah, nyiapin pameran, wah, tiap hari tengkar sama pacar. Honeymoonnya langsung di Bali berarti ya? Iya, For di free, Bali. Jadi dibayarin. honeymoonnya enggak sih, enggak dibayarin sebenarnya. Cuman tak masukin ke biaya produksi. Maaf ya kalau ada yang lihat. Jadi Itu kreatif. Gak gitu, itu eh, kreatif. jadi masuk biaya produksi mulai dari PP sampai semuanya sih. Sampai nginep di sana juga. Waktu itu lu bikin pameran, kalau nggak salah, waktu lu ngeliatin adalah bikin kayak kolase tapi 3 dimensi ya? Iya, jadi kalau saya dari sampah. Jadi waktu di Jakarta tuh kan akhirnya kita bikin konsepnya tentang ramah lingkungan. Hmm. Akhirnya mulai dari lirik rap yang temenku bikin, yang aku kolaborasi sama aku itu juga namanya tentang lingkungan. Terus foto Hmm. yang dibikin sama temenku juga tentang kayak lingkungan, itu ada orang tentang lingkungan. Terus akhirnya
ya aku apa ya, sebenarnya di situ kayak ini kayak apa, kayak, waduh ini eh, pembuktian juga kan, masa udah sampai senternalin karyanya gini-gini aja akhirnya kan pusing juga kan, apa nih yang bisa tak tunjukin tapi nggak gini-gini aja, Hmm. masa cuman main di HP gitu kan, nggak mungkin. Akhirnya ya itu bikin kolase dari sampah, jadi dibikin layer gitu, jadi kayak layernya ada 5 kalau nggak salah, 5 Hmm. layer yang nanti kalau kamu lihatnya dari depan itu akan bikin bentuk tangan, tapi kalau dilihat dari samping atau dari kanan nanti random gitu aja. Oke. Nah, oke, jadi dari pameran yang elung bentuk tangan sama lagu itu akhirnya dapat antusias. Kalau misalnya gue boleh tahu waktu pas Soundrenalin itu dari 3 pameran siapa nih? Lu termasuk pameran yang cukup eye-catching nggak atau rame nggak? uh, kan itu kan sebenarnya ajang lomba juga kan, maksudnya kan Oh, lomba, termasuk kompetisi ya? penilaian penilaiannya sebenarnya di Sentralan itu penilaiannya nanti siap, jadi kan tujuan akhirnya kan bukan di situ, tujuan akhirnya yang juara itu kalau visual art akan dibawa ke Venice, kalau musik dibawa ke Korea atau Jepang ya. Terus Oke, kalau oke, foto oke. video nanti dibawa ke New York. Nah, Kemudian? penjuriannya dari Sentralan itu di, nah, terus sebenarnya kalau dari ketiga karya itu bagus-bagus semua sih. Karya-karya yang lain tuh ada yang bikin jadi kayak dia di ruangan gitu, Hmm. terus ada di tengahnya itu ada kayak kotak kayak gimana ya, kayak ya pokoknya kotak-kotak persegi panjang ke atas gitu, Riz. Kemudian? Atasnya ada prismanya, Oke. prisma prisma kaca, jadi visual artnya itu ada di prisma kaca itu, di prisma kacanya itu bisa keluar kayak hologram gitu, keren Oh, sih. menarik ya. Iya, terus sambil dengerin lagu di headset, jadi kayak mereka bikin video klip kayak gitu, video klip tapi hologram, jadi Hmm. ruangannya tertutup gelap gitu, terus terus uh, ada hologramnya, kita lihat di headset gitu, dengerin pakai headset gitu. Satunya lagi itu uh, sama kayak ruangan kayak wartel gitu, wartel satu bilik gitu, kita nonton nonton film Hmm. pendek gitu sambil dengerin musik juga sama. Ya, cuman yang aku beda sendiri karena uh, fisiknya kelihatan banget. Jadi nggak, kalau mereka kan lihat Ada, film gitu iya, kan, iya, iya. ada jadi kalau mau dibuat foto-foto itu sebenarnya fotonya di karyaku, karena kelihatan banget foto, kalau buat foto-foto selfie atau buat background gitu. Kalau Enak mereka yang lain ya. kan ya, Kalau cuman yang lain ini semua modalnya experience lu secara langsung masuk ke ini kan, ke seninya kan. iya. Cuman Mm, sebenarnya kalau dari yang pameran yang dilakukan sama Hafi dari jauh pun aku udah kelihatan tuh. Jadi experience-nya mungkin lebih ke mm, visual mata ya. mm. Hmm. Tapi sebenarnya harus lihat ini sih, harus kalau mau lebih jelas harus duduk. Jadi kan namanya itu, nama wahanaku itu kursi perspektif. Jadi disediakan kursi Oh. di sudut yang tepat, dimana kalau kamu lihat di situ itu benar-benar kelihatan tangannya kayak gini, terus nanti bisa lihat dengan full ininya, angle-nya itu. Terus sambil bisa dengerin lagunya di situ. Jadi lagunya itu di headsetnya itu ditaruh di kursinya itu. Ah. Dan abis itu yang menang siapa, Vi? Yang menang itu kalau karyanya yang menang yang itu, yang tadi hologram itu. Oh, yang video klip via hologram Prisma itu ya? Iya, hologram. Kalau visual artnya yang menang ya, ya itu juga ada Ajay namanya, anak Kuningan. Ajay Eh, Ahdiat, Kuningan Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Barat. Eh, Kemudian tapi dari situ lu udah ngerasa puas ya? Wah, orang kalau diwawancara gitu gimana perasaannya? Mesti aku jawabnya itu kayak, bahkan untuk mimpi sampai sini tuh saya nggak berani mas. Kayak gitu. Wih.
Ini tuh Menarik, menarik, udah menarik. lebih banget lah. Yang Oh, yang yang ter yang paling bikin aku terharu itu waktu hari terakhir kan hari terakhir tuh malamnya itu nonton ERK. oke, efek rumah kaca. ERK. Nah, waktu itu waktu zaman kuliah lah, aku tuh kan bener-bener ngejar ERK kemana aja pasti tak lihat Sambengi, lah itu. ya. Ya sama yoga kan dulu waktu itu. Terus Hmm. ke Surabaya, ke Semarang tak ikutin lah. Terus waktu di situ tuh kayak aku tuh kayak mikir, wah aku lagi di Bali nonton RK gratis sambil pameran sambil nontonnya bareng istriku kayak wah Plus itu plus ya. Plusnya wah luar sederet. biasa. Luar Iya, biasa. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Terus habis itu setelah Soundrenalin selesai, gue lihat Hafi dan Ketok Magic mulai membuat apa ya namanya ya? Semacam pembentukan komunitas ya untuk kolase ya iya kayak in kolektif sih. di Kota Malang ya. Malang, Malang, di Malang kota. Dan itu rame peminatnya. Pi. Rame sih. Jadi ceritanya itu kayak eh, aku kan nggak ikut kolektif mana aja, nggak ikut komunitas manapun gitu. Hmm. Terus mau ikut tuh sempat beberapa kali mau ikut tuh kayak ya nggak tahu ya mungkin mereka lagi sibuk atau gimana. Kayak nggak direkan gitu, Riz. Jadi kayak nggak diraukan gitu kayak gimana sih aku pengen ikut Bentar, tapi aku berarti nggak. di Malang udah ada itu, udah ada komunitas kolase Sebenarnya ada, cuman aku nggak ikut. dan Hafi nggak ikut dan mau ikut tapi nggak direken. Kayak semacam kayak gitu sih. Jadi kayak nggak tahu Parah sih ya. banget. Ya itu Habis dulu, dari Riz. Kayak Bali, boy. ya itu Pameran. dulu kayak kayak kalau kalau kelas itu kalau kalau kamu kadang-kadang orang lihatnya kayak kamu siapa gitu. Kalau kamu bukan orang, kamu atau temannya mungkin kayak kamu nggak akan dilihat. Cuman, Makanya Vi, dari situ, ketika lu bawa gua ke apa scene-nya kolase, terus habis itu lu bilang, Riz, coba lu ikut challenge-nya Paris Kolektif. Terus habis itu malah gue yang rajin ikutan karena waktu itu hmm, lagi apa namanya? Lagi pameran. Nah, itu cukup memberikan views yang banyak sih ke karya kolase gue. Bahkan beberapa kali tuh hmm, dengan santainya dia apa namanya? Ngeposting beberapa post gue kalau misalnya dianggap bagus pada challenge yang dia berikan. Terus beberapa kali juga seperti yang lu bilang banyak tawaran masuk via DM sama email untuk hmm, misalnya open call, submission segala macam atau enggak di ngajak posting nge-tag dia juga untuk bisa di-post balik. Gue sampai, hmm. wih ternyata humble banget ya. Tapi gue nggak tahu kalau di Iya. Indonesia kayak gitu ya. Ya nggak tahu Ya ya. itu sih aku nggak tahu juga ya karena aku nggak di skenanya. Cuman ya itu sih aku kayak ya udah aku mau coba jalan sendiri aja. Terus kebetulan ada yang ngajak, Mas, ayo bikin acara kolase. Waktu itu ada anak DKV UM. Oh, anak Aku DKV kenal, UM, oke, kenal terus masih kuliah sih, angkatan 2016 atau 17 itu. oke, Terus ya udah akhirnya kebetulan waktu itu Mas Rifki Destro Xters itu ikut. lagi di Malang, lagi ke Malang, jadi kita ajak sekalian tak bikin acara. Mas, ayo tak bikin acara, ngomong kamu di Malang. Yuk, yuk, Hmm. akhirnya eh, sama temanku yang anak di kafe itu diurusin lah. Soalnya dia juga punya kafe kan di Malang di dekat rumahnya Vina tuh. Dia punya kafe dekat Oh, situ. apa itu namanya? Terus Suhat ya? iya Dewan Daru itu. Dewan Daru ya, Terus oke. hmm, akhirnya di kafenya dia bikin bikin acara kolase, jamming kolase gitu sih. Ternyata yang ikut juga ya ini apa anak-anak kuliah-kuliah gitu yang ikut soalnya tak share di Info Malang di mana ya di Twitter itu gitu Rame. tak share di Kalau gue lihat sih rame. sebenarnya lebih ramai daripada yang di foto cuman waktu itu banyak yang pulang duluan karena memang udah sore sih udah
Berapa padat lama gitu. itu? Ini baru cuman berapa jam gitu, cuman dari jam Ya 4 nongkrong-nongkrong sampai jam ngobrol 6 ngobrol enggak. ya sambil bikin seni ya. Iya, jadi awalnya kan niatnya kayak talk show gitu kan, terus akhirnya udah nggak usah talk show lah, kita langsung aja main kolase jamming, main potong-potong bareng gitu lah, potong-potong bareng. Nanti kalau ada pertanyaan, ditanyain waktu potong-potong aja bareng-bareng. Ya udah, akhirnya sambil Kayaknya itu main lebih jamming. efektif. Iya, Iya, makanya iya, iya. daripada talk show itu kan. Jadi kalau talk show kan jadi ada yang si narasumber sama si Kalau talk show si nanti kamu nggak penanya. direken. Iya, Kamu itu makanya. siapa? Makanya akhirnya bareng-bareng itu, terus pulang itu pokoknya aku kekumpul. Jadi kan mereka tak aku yang bikinin ini kan, aku bawain kertas ukuran Materinya A5 kamu gitu. ya? Hmm, Aku bawain kertas A5 sama aku bawain majalah National majalahnya. Geography lama gitu, beli di Willis. Hmm. Beli 6 majalah gitu, udah lumayan sih, tebel gitu. Tak Berapa tuh, sebar Vic? aja, tak bagi. Satu majalah 10.000 kalau second. Tebel itu ya. Tebel, yang tebel. Terus. Terus ya udah akhirnya jamming, terus pokoknya akhirnya tuh sebenarnya mau tak bikin zin sih. Jadi karya-karya mereka tak suruh bikin pakai judul belakangnya sama nama IG mereka, sama nama mereka gitu. Terus Oh, niatnya mau tak bikin zin, cuman waktu itu aku sibuk banget sampai akhirnya ini tak tinggal ke Kalimantan. Waktu itu aku ada survei ke Kalimantan, ada kerjaan di Kalimantan, akhirnya nggak ke dipegang temanku yang anak di kafe itu. Sampai sekarang ada 30 zin kalau nggak salah. 30 kok, 30 zin. 30 karya waktu itu, dapat 30 karya. jangan semua yang lu yang ngurusin lah. Kasih ke Iya. dede. Ya nanti Ya, sebenarnya itu tidak. Instagramnya mereka yang bikin. Iya. Ada nggak Instagramnya? Belum ada. Waktu itu bikin tuh namanya, kan nama acaranya Kobar, kolase Hmm, bareng biasa iya, sih. iya. Kolase bareng. Nah, terus selang berapa bulan gitu, udah lama dari acara itu, aku sama temanku yang di kafe itu ini itu pulang dari aku pameran yang di Jakarta tuh, Riz. Iya, iya. Yang kedua Itu ya? aku pulang, ya yang di ya aku pulang terus aku mikir kayak sebenarnya kita tuh bisa loh bikin pameran sendiri. Waktu aku lihat pameran di Jakarta tuh kayak sederhana banget sih sebenarnya, cuman ya mungkin ada Simpel ya? tempat, simpel banget sebenarnya, terus kayaknya bisa di pameran sendiri gitu. Tapi untuk waktu dekat kayaknya enggak deh kalau aku pameran tunggal gitu. Jadinya kemarin sempat mau bikin nerusin kolektifan yang itu. Jadi mau mau bikin pameran yang open submission. Oke. Jadi aku nggak tahu ya, pameran di Malang tuh kalau sekarang tuh masih rata-rata masih ya artisnya ini, yang nanti yang artisnya ini, dan rata-rata yang datang ya cuman itu aja gitu. Aku pengen bikin kolektifan tuh yang pameran tuh bahkan orang yang belum pernah pameran. Makanya Oke. pengennya open open submission aja, siapapun yang mau pameran ya udah kirim aja ke aku nanti. eh, Ya kurasinya juga paling kurasi kurasi sederhana lah, Kenapa nggak yang pameran penting. dari komunitas yang udah lu bikin? Nah, itu belum banyak, maksudnya komunitasnya juga belum belum kebentuk Enggak, dengan maksudnya sempurna dari sebenarnya. kumpulan yang udah dibuat setiap hari Oh, atau di setiap oh, iya, iya, bulan. Baru nanti iya, bikin lagi satu single shot untuk submissionnya. Sebenarnya kan kalau gue mikirnya kalau pameran nggak perlu yang sampai wow nyewa ballroom gede. Kalau temen lu punya kafe, sewa aja kafenya. iya, iya. Kayak gitu. Jadi kemarin eh, rencananya itu mau mau memamerkan itu hasil kolase yang bareng yang waktu itu. Iya. Jadi kan masih ada 30 karya itu kayaknya bisa dipamerkan lah. Hitung-hitung mereka yang belum pernah pameran juga bisa pameran. Jadi aku sebenarnya cuma pengen ngasih experience yang sama ketika aku pameran dan aku belum pernah pameran. Itu experience-nya menyenangkan sih. Aku pengen ngasih experience itu sih ke orang-orang yang belum pernah pameran nih. Malah Hafi yang sebelumnya ngelihat kolase pakai gunting kertas nggak tertarik, terus dia pakai aplikasi,
terus pameran di Soundrenalin, sekarang malah punya komunitas gunting kertas. Karena ternyata ya itu orang-orang kelasnya lebih respect ke yang analog sih daripada yang ke digital sebenarnya. Iya, 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 iya. Setuju sih, Cuman setuju. cuman itu sebenarnya kalau kita mikirin gitu terus kita kan membatasi karya kita juga. Jadi ya udah berkarya aja. Saran gue ini, Vi, Gitu. bikin Wix, Oh wix.com iya. untuk nempelin semua. Jadi maksudnya biar ada ingatan aja, tempelin aja di Iya sih. web. Kan Wix gampang tuh. Jadi Iya sih. foto-foto. Jadi biar kayak kelihatan kayak Paris Kolektif yang udah kekumpul di challenge minggu ini siapa aja. Oh iya. Minggu ini. Masuk. Dipakai Wix ya. Oke, Ada sudah. berarti sekarang agenda lu ngapain nih? Kalau untuk ketok magic dulu. Hmm, terakhir ya bikin ini sih sebenarnya kemarin mau bikin movement ngart bubur itu tapi movement sendiri sih jadi uploadnya setiap mau buka. Oke. Terus hari ini hari kolase sedunia loh. Iya, iya. Gue tadi ngeliat postingan lu soalnya. Di Ya ketok itu magic. ada postingan sedunia ya hari ini sih aku cuman tadi nempel karya di depan rumah Iya, yang biar dilihat gunting. orang. Iya. Terus Ya habis itu lu mau bikin ngabuburit, itu kegiatannya kayak lu ngasih apa? Ngasih hint atau clue pagi, sore harus diposting sebelum buka. enggak sih enggak sampai gitu sih itu cuman buat aku sendiri sih buat memancingku sendiri biar Oh, oh, apa namanya produktif terus aja. Aku nguploadnya setiap setiap buka gitu. oke, Kalau oke. untuk ke depan mungkin ya itu tadi sih aku mau jalanin yang kolektifan tadi itu, yang pameran setiap bulan. Sebenarnya mau pameran setiap bulan. Jadi pamerannya itu nanti open submission, tapi tetap ada yang kontributor. Jadi ada yang udah sering pameran dan ada yang baru pameran. Gunanya nanti buat biar yang si baru pameran ini ada exposure dari jadi kayak kayak misalnya kamu nih pameran sama siapa wis sama Da Vinci gitu Hmm. kan otomatis kayak wih Paris ya pameran sama Da Vinci secara nggak langsung Naik posisimu juga akan ya. sama kayak Da Bergeningnya Vinci naik ya. rekeningnya naik meskipun kamu baru pertama kali pameran kayak gitu kan. Nah, aku mau ngasih experience itu sih sebenarnya sih ke orang. Jadi kayak aku pengen ngumpulin ya udah open submission aja siapa yang mau kirim ke aku nanti aku juga nyariin artis yang mau pameran dan itu udah sering pameran kontributor artis. Nah, kebetulan kan sekarang udah lumayan banyak nih visual art yang tak kenal. Iya, iya. Ya dari kenalan itu kenalan banyak orang visual art lah dari mana aja dari banyak kota juga. Jadi bisa diajak juga Mantap. gitu. Sekarang rasanya jadi seniman kolase ya, Afi ya. Tapi Itu sebenarnya hitungannya udah profesional dong nih. ya dibilang profesional ya bisa tapi ya ternyata gini-gini aja juga sih nggak yang dibayang orang wah seniman gimana ya enggak ya Oh yang iya, penting iya. kamu berkarya aja. Belum ada ini tawaran untuk nge-branding produk atau misalnya kafe pakai Oh kolase. kafe terakhir ini kafenya Medi Aldi itu yang Inlander Burger Oh, Inlander Burger itu pakai kolase ketok magic. mereka min enggak mereka minta kolaseku buat dipajang jadi aku bikinin mereka kolase dipajang di Inlander sama Mantap. kafenya Hendra si Hendra, kopi itu Hendra siapa? Sasangka dong. Oh, saya kopi tuh Hendro. Jadi, itu kan ini si siapa tuh Mas DPM siapa Mas DPM gendut itu Dani. Mas Dani itu Mas Dani terus ngajakin Hendro sama sama Didi. Oh, akhirnya jadi saya kopi. Iya si kopi Oke, sebenarnya oke. katanya sih kan Tejo juga kerja di situ kan
manajemen marketing kan di situ. Oh. Akhirnya itu KP-nya Mas Dani, tapi yang Mas Dani ngajak Endro sama Didi buat ngurusin. Aku juga Ngelola. kemarin majang karyaku di sana juga. Oke, Vi. Kalau gitu, palingan itu dulu buat Ketok Magic. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen nyobain gimana rasanya kolase, kalau kalian di Malang, kalian bisa langsung join aja nih. Setiap hari apa, Vi? Jamming. Belum. Oh, belum lagi. Nanti di ini. Belum lagi. Ngajakin tapi belum Corona, lagi. bro. Corona. Online. Belum. Sebenarnya ya kemarin tuh acaranya itu mau pameran pertama itu mau dilaksanain bulan lalu sebenarnya, terus ternyata ada corona itu langsung Gak ya nggak jadi bikin deh. itu Paris Kolektif versi lokal di Malang, versi itu. Ingin sih, Gak asik apa-apa. kali ya. Asik sebenarnya, Vi. Gue malah dari Iya. situ, kadang kita kan nyari inspirasi susah. Dikasih tantangan sama dia, malah kita yang jadi Iya. mikir. Iya, jadi punya inspirasi. Dan itu kayaknya jaga ini sih, jaga ritme maintenance teman-teman yang udah ada untuk ikut jamming kolase untuk nyobain. Dan dia jadi punya alasan juga kali waktu pas corona kayak gini ada kegiatan di rumah, nyari-nyari sesuatu yang dia punya untuk dijadiin kolase kan menarik juga. Jadi nanti buat teman-teman yang ada di Malang bisa cek @Ketok Magic. Kalau yang di Jakarta bisa cek Sobat-Sebat. Tapi gue bukan siapa-siapa. Gue juga masih belajar sama dia. Ketok Magic. Saya juga belajar. Nih, Ketok Magic, Sobat-Sebat. Kalau misalnya mau lihat kolase-kolasenya kayak gitu. Terus habis itu nanti kalian bisa ngobrol juga kalau yang ada di Malang untuk ikut jamming atau belajar gimana sih cara bikin kolase. Kali aja nih ada video tutorialnya nih dari Mas Hafi. Dia bisa loh punya YouTube nih abis ini. Ini karyaku nih. Nah, nih salah satu karyanya nih. Oke, Vi, thank you. Mungkin ini bukan satu-satunya episode sama Hafi. Nanti kita ada satu episode lagi sama Hafi. Tapi thank you banget Hafi buat hari ini buat ngomongin soal seni kolase. Thank you. Thank you juga buat teman-teman. Terima kasih sudah diajak, Chris. Oh, terima kasih juga Mas Hafi. Saya yang terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman seperempat abad yang udah nonton di episode kali ini. See you di next episode. Dadah. Dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala.